Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ruby Jen Trinity dari kelas 4 41G37 dengan NIM 44250648. Hari ini saya akan membacakan isi makalah saya tentang analisis kritis dan solusi kreatif terhadap fenomena viral serta etika komunikasi digital dengan studi kasus bakso remaja di Solo disebut non halal. Fenomena viral di media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari ada saja isu baru yang muncul di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, atau X, atau bisa dipanggil sebut Twitter. Informasi menyebar dengan sangat cepat dan seringkali tanpa kita sadari kita ikut memperbesar dan penyebaran berita yang belum tentu benar. Salah satu contoh menarik dan cukup heboh beberapa waktu lalu ada kasus bakso remaja di Solo disebut non-halal. Kasus ini menggambarkan bagaimana sebuah informasi yang belum diverifikasi bisa menyebar sangat cepat dan membentuk opini publik secara luas. Bayangkan, hanya karena sebuah potongan video dan pemberitaan yang tidak lengkap, usaha kecil yang seharusnya berjalan normal malah terkena imbas besar, mulai dari kehilangan pelanggan hingga munculnya stigma negatif di masyarakat. Nah, dari fenomena inilah saya mencoba menganalisis secara kritis dan kreatif apa yang sebenarnya terjadi dalam proses komunikasi di era digital serta bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat bersikap secara etis ketika menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Dalam makalah ini saya merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu pertama ada bagaimana dinamika penyebaran isu bakso remaja di Solo disebut non-halal, mencerminkan fenomena viral dan etika komunikasi digital. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kesalahpahaman dan penyebaran informasi tidak terverifikasi. Dan yang terakhir, bagaimana solusi kreatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan etika komunikasi digital. Sementara ini, tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pola penyebaran isu dalam konteks komunikasi digital, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesalahpahaman, serta merumuskan alternatif solusi kreatif yang bisa membangun budaya komunikasi digital yang lebih etis dan bertanggung jawab. Oke, next kita akan masuk ke sesi pembahasan. Yang pertama, dinamika penyebaran isu dan fenomena viral. Kasus bakso remaja di Solo disebut non-halal menjadi gambaran jelas tentang bagaimana kecepatan informasi tidak selalu sejalan dengan keakuratan fakta. Dalam hitungan jam, potongan informasi hasil sidak langsung viral di berbagai platform tanpa adanya konfirmasi yang cukup dari pihak terkait. Disinilah kita bisa melihat ciri khas komunikasi digital saat ini, cepat, terbuka, dan sangat emosional. Banyak orang bereaksi secara spontan tanpa memahami konteksnya, hanya karena mengikuti arus viral atau ingin ikut berpendapat. Seringkali dorongan untuk menjadi bagian dari tren lebih besar daripada keinginan mencari kebenaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memiliki budaya literasi digital yang baik. Banyak yang percaya begitu saja pada video pendek atau headline berita tanpa memverifikasi kebenarannya. Padahal dalam etika komunikasi digital ada 2 prinsip penting yang seharusnya kita pegang. Yang pertama, verify before share, yaitu memverifikasi sebelum membagikan, dan respectful communication, yaitu tetap menghargai pihak lain dalam menyampaikan opini. Tanpa 2 hal ini, viralitas bisa berujung pada public shaming atau mempermalukan seseorang atau usaha tertentu di ruang publik, bahkan sebelum kebenarannya jelas. Yang kedua, faktor penyebab kesalahpahaman dan misinformasi. Dari analisis yang saya lakukan, kesalahpahaman dalam kasus ini berawal dari komunikasi yang tidak efektif antara pemilik warung dan petugas saat sidak. Ada tekanan psikologis dan miskomunikasi yang membuat pesan menjadi tidak jelas. Namun, sayangnya hasil percakapan yang tidak utuh itu dijadikan dasar berita dan diperkuat dengan framing media. Media lebih menonjolkan sisi non-halalnya tanpa menampilkan konteks atau klarifikasi. Akibatnya, persepsi publik terbentuk hanya dari satu sisi. Inilah yang disebut dalam teori komunikasi sebagai framing effect. Bagaimana cara berita dikemas bisa mempengaruhi cara publik memandang suatu isu. Selain itu, media sosial juga mempercepat penyebaran misinformasi. Tombol share membuat siapapun bisa menyebarkan informasi
dalam hitungan detik. Sayangnya, klarifikasi sering datang terlambat. Ketika klarifikasi muncul, publik sudah terlanjur membentuk opini. Ada juga faktor lain, yaitu confirmation bias, di mana orang cenderung mempercayai berita yang sesuai dengan pandangan atau emosi pribadinya. Ini membuat masyarakat mulai terbawa emosi, terutama dalam isu sensitif seperti kehalalan makanan. Semua ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada pihak penyebar berita, tapi juga pada budaya digital masyarakat kita yang belum matang. Yang ketiga, solusi kreatif untuk meningkatkan etika komunikasi digital. Sekarang kita masuk ke bagian solusi. Dalam makalah ini, saya menawarkan 3 solusi kreatif utama. Yang pertama, membuat kampanye literasi digital kolaboratif. Kampanye ini bisa melibatkan pemerintah daerah, influencer lokal, dan komunitas UMKM. Pesannya bisa dikemas dalam bentuk video edukatif atau konten pendek di TikTok dan di Instagram yang menjelaskan pentingnya memverifikasi informasi dan berkomunikasi dengan etika di dunia digital. Dengan gaya penyampaian yang ringan dan sesuai dengan tren anak muda, pesan seperti pikir dulu sebelum di-share itu lebih mudah diterima tanpa terkesan menggurui. Yang kedua, menerapkan krisis communication protocol bagi pelaku usaha kecil maupun instansi pemerintah. Artinya, setiap kali ada isu viral yang sudah ada panduan resmi tentang cara merespon, siapa yang harus berbicara, dan bagaimana penyampaian klarifikasi dengan cepat dan jelas. Langkah ini penting agar klarifikasi tidak datang terlambat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Yang ketiga, memperkuat pendidikan etika komunikasi digital. Di sekolah dan perguruan tinggi, anak muda perlu diajarkan bagaimana cara berpikir kritis dan berempati dalam dunia digital. Kita tidak hanya butuh generasi yang cerdas teknologi, tetapi juga berhati nurani dan dalam berkomunikasi. Kalau nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini, kita bisa menciptakan budaya komunikasi digital yang lebih sehat, berimbang, dan beretika. Baik, untuk menutup presentasi ini, saya akan menyimpulkan bahwa kasus bakso remaja di Solo ini disebut non-halal bukan hanya sekadar isu kuliner, tapi cerminan dari tantangan besar etika komunikasi digital di Indonesia. Kita hidup di era di mana satu unggahan bisa mengubah reputasi seseorang dalam hitungan menit. Oleh karena itu, setiap dari kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang kita sebar benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti pihak lain. Etika komunikasi digital bukan berarti membatasi kebebasan berekspresi, tetapi mengajarkan kita untuk menggunakan kebebasan itu dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan literasi digital, menerapkan protokol komunikasi yang baik, dan menanamkan empati dan berkomunikasi, kita bisa menjadikan media sosial bukan sebagai sumber konflik, tapi sebagai sarana edukasi, klarifikasi, dan inspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga penjelasan ini bisa menambahkan wawasan kita semua tentang pentingnya berpikir kritis dan beretika dalam berkomunikasi di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.